Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في أجله وترى ما له وأحبه أهله. وفي رواية أحمد والطبراني زيد: وتدفع عنه ميتة السوء. رواه البخاري وأحمد والطبراني. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 93. Ini sudah sering kita baca. Yang artinya, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang telah mereka makan apabila mereka itu bertakwa kepada Allah. Mereka beriman dan beramal soleh, kemudian mereka meningkatkan lagi ketakwaannya kepada Allah. Dan mereka beriman, kemudian mereka tingkatkan lagi ketakwaannya, dan mereka berbuat kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Tuhan, man ittaqa rabbahu wa wasila rahimahu, dan ia sambung hubungan kasih sayang. Ia hubungkan silaturahmi dengan sesama. Tidak ada satu orang pun dia bermusuhan dengan orang. Niscaya Allah akan berikan kepadanya 4 keuntungan. Keempat-empatnya sangat kita butuhkan, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Pertama, nusi'alahu fi ajali. Akan dilambatkan nanti datang ajal kematiannya, atau akan dipanjangkan umurnya. Kita baca dulu. Yang kedua, wasaro malahu. Allah akan memperbanyak harta kekayaannya. Dan yang ketiga, wa ahabbahu ahluhu. Dia akan dicintai oleh semua keluarga besarnya. Dan yang keempat, wa tudfa'u anhu maitatus su'i. Dia akan terjauh, akan terhindar dari kematian yang buruk. Dia akan terjauh dari su'ul khatimah. Dengan kata lain, ia pasti mati husnul khatimah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Tabrani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah masih beri kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita, sementara teman-teman kita yang seangkatan dengan kita, bahkan lebih muda daripada kita, mereka sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Tapi kita masih diberi oleh Allah berumur panjang dan badan sehat. Maka hendaklah kita pergunakan sisa-sisa hidup ini untuk berbuat yang terbaik. Di bulan Ramadan, jumlah kita luar biasa banyak, memeludak.
Tapi kok hari ini sudah menghilang. Kemana kawan-kawan kita? Apakah mereka sudah menghadap Yang Maha Kuasa? Ataukah memang tidak ada lagi dorongan untuk datang ke sini? Padahal masih ada motivasi. 1 bulan kita ditatar, tujuannya untuk apa? Agar sesudah Ramadan ada perubahan pada diri kita. Karena motivasi masih ada. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang ada amal hari ininya, amal minggu ini, amal bulan ini, amal tahun ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang ada amal hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih sama dengan yang kemarin, maka dia orang merugi. Amba yakin kita tidak niat jadi orang merugi. Jangan merugi, pulang modal saja tidak niat kita. Jangan pulang modal, untung seketik itu bertura-tura gitu. Panik usaha untung seketik. Kita ingin untung kadang, tapi sayang kadang-kalanya untuk urusan dunia saja. Untuk urusan akhirat, kadang-kadang berprinsip yang tali-tali, yang hijau-hijau. Yang kini-kini, esok-esok lah. Padahal kinilah kita persiapkan untuk hari esok itu. Bahkan ulama salaf kan juga mengatakan, Bi'sal qawm alladhina ya'rifuna Allah haqqan fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang kenal dengan Allah. Dekat dengan Allah. Beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Buruk. Seakan-akan mereka itu menganggap enteng Allah, menganggap Allah itu hidup hanya di bulan Ramadan saja. Padahal wa inna salihah yajtahidu wa yata'abbadu fi sanati kulliha. Sesungguhnya orang-orang soleh itu akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di sepanjang tahun. Tidak pandang apakah Ramadan atau tidak ada Ramadan, tetap. Apa sebab? Karena Allah selalu hidup bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka bekas Ramadan itu akan tampak sesudah Ramadan. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah. Kajian kita malam ini kita dasarkan kepada ayat dan hadis yang membacakan sebentar, mengulang-ulang kembali, mengingat-ingatkan kembali, karena kita masih berada di akhir bulan Syawal. Masih terasa oleh kita hawa Ramadan itu. Karena manfaat dari ibadah Ramadan luar biasa. Luar biasa. Kalau kita manfaatkan Ramadan dengan ibadah semaksimal mungkin, semaksimalnya, niscaya kita banyak memetik keuntungan. Di antaranya adalah kita sudah kembali menemukan jati diri, kembali kepada fitrah, bersih kembali dari dosa-dosa kita. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Dan keluarlah ia dari dosa-dosanya, rupanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Apalagi kita menang melawan nafsu, kita menang melawan syaitan. Selama Ramadan nafsu terkendali, nafsu kita berpindah dari nafsu ammara kepada nafsu lawamah, bahkan sudah menuju nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang paling tinggi tingkatannya. Mampu kita menuju ke situ. Selama Ramadan kita mampu mengalahkan syaitan, sehingga syaitan diikat selama Ramadan. Apalagi kita mencapai, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita meningkatkan, mengasah al-hissi kita, mengasah rasa kita, rasa empati kepada sesama, rasa empati kepada orang yang tidak berpunya. Bahkan lebih dari itu lagi, silaturrahim kita luar biasa meningkatnya di bulan Ramadan itu. Jauh sebelum Ramadan kita lah saling bermaaf-maafan. Itu diantara keuntungan manfaat dari ibadah Ramadan. Nah, kata Rasulullah, ada 2 buah ibadah Ramadan. Kalau bisa kita jago sampai datang Ramadan yang akan datang, atau sampai ajal datang menjelang, Rasulullah kecian sampai hal dijanjikan, diberikan oleh Allah untuknya. Sampai macam Allah janjikan untuk orang yang menjaga yang 2 ini. Atau yang pertama, manittaqa rabbahu. Siapa yang bertakwa kepada Tuhannya. Yang kedua, wawasila rahimahu. Ia menyambung hubungan kasih sayang dengan sesamanya.
ia sambung hubungan silaturrahim dengan sesama. Apa kerja pihak keluarga kita, orang yang ada hubungan tabidara je kita, atau je orang yang seagama je kita, seakidah je kita. Ini bukan keluarga kita. Namanya itu silaturrahim khusus dan silaturrahim umum. Dengan kata lain, tidak ada kita berseteru je seorang pun. Tidak ada kita yang bermusuhan dengan seorang pun. Dan kita lebih bertakwa kepada Allah. Sampai macam kepada Rasulullah akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ambo yakin sampai macam kau sangat kita inginkan. Sangat kita butuhkan. Sangat kita rindukan. Cuma pertanyaannya, sudahkah syarat yang dua ini kita miliki? Sudahkah kita benar-benar bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita menjaga silaturrahim dengan sesama sehingga tidak ada kita yang bermusuhan dengan orang lain? Ada seorang saja gagal. Makanya kata Pak Prabowo, satu orang musuh itu sudah banyak. Apalagi kalau kita bermusuhan dengan banyak orang. Dialah orang musuh aja gitu, tapi kita tidak membalik dengan permusuhan. Kita berlapang dada, kita berlapang hati. Kalau syarat yang kedua bisa kita ukur, tahu kita kan. Jusia kita berseteru. Ada atau tidak. Tapi kalau yang takwa, ikut urusannya Allah. Allah yang maha tahu. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Iya, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Rawahul Bukhari yang Muslim. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beliau tunjuk ke dadanya, beliau isyaratkan di sini. Berarti dalam hati. Yang tahu kondisi hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di secara pasti tidak bisa kita ukur dong. Bahwa kita sudah bertakwa. Yang tahu itu hanya Allah. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ibadah puasa tujuan kan itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa yang benar, kamu menjadi manusia paripurna, manusia terbaik, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini menghormati? Imam Ghazali, kaji kita kaji dulu je. Imam Ghazali menulis dalam bukunya Ihya Ulumuddin untuk mengukur apakah kita sudah bertakwa atau belum. Kalau definisinya kan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itu menurut jumhur ahli tafsir. Yang diperintahkan oleh Allah kita kerajuan. Tidak pandang apakah itu wajib atau sunnah. Tidak ada kita beda-bedakan. Kalau itu memang perintah Allah dan Rasul, kita laksanakan. Ya. Sami'na wa ata'na. Di bulan Ramadan kan ikut nih kita kerajuan. Tidak pandang wajib sunat kita geluang. Tetap kita kerajuan. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang. Apakah yang dilarang itu yang haram, yang syubhat, atau yang makruh sekalipun. Di bulan Ramadan kok kita jago. Bahkan yang makruh saja takwi kita mengarajuan. Menggosok gigi di siang hari atau menjelang sore Ramadan. Nah, kan makruh hukumnya. Ya, Bu. Berkumur-kumur dengan agak kare seketik di sore Ramadan. Kalau sore harinya, itu kan makruh hukum. Yang makruh itu kan tidak berdosa. Kalau di karajuan, tidak berdosa. Ditinggalkan berpahala. Tapi orang takwi untuk mengarajuan. Bentuk itu ketakwaan kita. Sehingga takwa kita luar biasa di bulan Ramadan itu. Tapi habis Ramadan, ketaatan seperti itu hilang kadang-kala. Kadang-kala hilang. Nya kembali kepada aslinya. Kembali kepada habitatnya. Kalaulah kita bawa cara kita beribadah di bulan Ramadan di luar Ramadan, maka takwa itu akan selalu kita bawa ke mapai. Maka kata Ghazali, bisa kita rasa-rasakan. Bukan secara pasti. Untuk merasakan sudahkah kita bertakwa atau belum, ada 5 parameter. Yang pertama adalah muraqabatullah. Selalu kita merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa wak barado taraso di kita Allah bersama kita. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah kamu kepada Allah kapan di mana saja kamu berada. Itu tidak pandang di masa saja ada orang atau tidak ada orang. Ya, awak seorang saja atau bakawan kita. Tetap seperti itu kita tidak berubah kita dah. Tidak niat kita melakukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mandang kiri kanan kita melakukan sesuatu berarti tidak. Tidak ada ketakwaan itu. Orang takwa tidak mencelik kiri kanan, dia yakin Allah selalu menyaksikan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah selalu bersamamu kapan di mana saja kamu berada. Kok ilmunya kok? Prakteknya lah, amaliannya lah. Mampu tak kita merasakan itu? Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yang kedua, untuk merasakan bahwa kita ini sudah bertakwa atau belum adalah mahabbatullah. Bila kita sudah mencintai Allah di atas segala-galanya. Kalau cinta kita kepada Allah, dah nomor satu. Bukan dunia nomor satu. Bukan pangkat jabatan nomor satu. Bukan kekayaan nomor satu. Bukan perdagangan nomor satu. Bukan keluarga, tapi Allah. Itu dalam hati kita. Bahwa yang paling kita cintai adalah Allah. Maksudnya. Saja nangkan kita kerajaan, pasti tekanan dari kita. Ikut diridhoi oleh Allah atau tidak. Ini motivasi kita adalah ridho Allah atau tidak. Kalau Allah ridho, ambo kerajaan. Kalau Allah tidak ridho, tidak akan ambo kerajaan. Kalau Allah murka, akan ambo tinggalkan. Jadi apapun akan nyo kerajaan, tekanannya ikut disukai oleh Allah atau tidak. Membaca Al-Quran disukai oleh Allah atau tidak. Disukainya senang baca Al-Quran. Berzikir kepada Allah disukai Allah enggak? Disukai Allah, nya suka berzikir kepada Allah. Merenungkan ciptaan Allah disukai enggak oleh Allah? Disukai, makanya mau merenungkan ayat-ayat Allah. Apakah ayat qauliyah atau ayat kauniyah? Membantu orang, melihat kepada yang baik-baik, melangkah ke tempat yang baik-baik, bekerja yang baik-baik yang diridhai oleh Allah. Itu namanya kerajaan. Kalau kerajaan itu, kalau nanti calia itu, kalau nanti kerajaan itu tidak disukai oleh Allah, tidak akan kerajaan. Sehingga dalam hidupnya, motonya adalah aku hanya untuk berbuat, hanya untuk mencari keridhaan Allah, mencari ridho Allah, mencari senangnya Allah kepada saya. Ikut yang kedua kata Imam Ghazali, kalau itulah ada di kita, tanda takwa sudah bersemi dalam diri kita. Itu rasa-rasaan. Dan yang ketiga adalah al-ijtinabu min amradil qulub. Apabila kita mampu menjauhi seluruh penyakit-penyakit hati. Kalau kita menjauhi, membuang jauh-jauh segala macam penyakit-penyakit hati. Kan yang dicari Allah hati kita. Allah nak mencari fisik kita. Allah nak mencari bentuk rupa kita. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kita. Lain barasi hati itu masih banyak penyakit. Penyakit syirik, penyakit riya, penyakit nifak, suka berbohong, suka berpura-pura. Dan penyakit-penyakit hati lainnya seperti iri, dengki, sombong, cinta dunia. Bahkan kata Imam Ghazali, ada 5 induk penyakit hati itu. Kalau dan 5 ko ada pada diri kita, maka penyakit-penyakit yang lain mudah bersarang. Tapi kalau yang 5 ko bisa kita jauhi, maka penyakit yang lain akan mudah hilang dari hati kita. Ikut pangkabala penyakit hati. Itu yang pertama al-hasadu, hasad, iri, dengki. Tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, kita berusaha supaya nikmat itu hilang dari orang. Kalau perlu pindah ke kita. Setiap orang mendapat, hati awak tidak senang. Kawan mendapat, hati tidak senang. Ibu ada rasa iri, dengki. Ikut pangka penyakit hati. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatam. Jauhilah olehmu sifat hasad, karena hasad itu akan memakan segala macam amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu yang bersih. Yang kedua adalah al-haqdu, benci
Membenci orang, benci tanpa sebab. Kalau membenci orang karena sifatnya buruk, bukan orang yang dibenci, tapi sifatnya yang buruk itu wajar. Tapi ke orang seketik salah, tapi kebencinya luar biasa. Ini tidak bisa memaafkan. Kau bahagian daripada penyakit hati yang berbahaya. Al-haqdu, kata Imam Ghazali, terlalu membenci orang sehingga tidak sepadan kebenciannya dengan kesalahan orang. Orang itu seketik salah, tapi kebenciannya menggunung. Kalau orang terlalu zalim, kita benci itu wajar. Benci kita dengan kezaliman. Yang ketiga adalah al-ghadabu, ghadab, marah, suka marah, cepat marah, tidak terkendali. Seketik-seketik berang. Seketik-seketik berang. Tidak mampu menahan diri. Tidak mampu menguasai diri. Padahal Rasulullah contoh terbaik, beliau orang yang paling sanggup menahan marah. Kalau dicaci maki beliau, kalau disiksa beliau tidak membalik. Jarang beliau membalik. Tapi kalau agama Allah, kalau hak Allah yang diganggu, baru beliau berang. Baru beliau berang. Kalau kini sifat orang tidak seperti itu. Kalau hak Allah yang diganggu, agama yang dinista orang, ini biasa saja. Tidak timbul wirahnya, tidak timbul cemburunya, tidak ingin membela. Tapi kalau harga diri yang dijatuhkan orang, wah, meluap-luap, tidak tanggung berangnya dah. Itu nak sifat Nabi itu dah. Kalau sifat Nabi, kalau hak Allah yang diganggu, barunya berang. Itu nampak dari raut mukanya. Tapi kalau hak pribadinya diganggu orang, biasa. Tidak berangnya dah. Tidak mabuknya dah. Tapi mampu mengendalikan diri. Ada saat kita marah. Ada saat kita menahan marah. Jadi kalau kita tidak punya sifat marah, berarti kita tidak punya pertahanan diri. Ini ada saatnya kita marah, ada saatnya kita menahan kemarahan kita. Kemudian adalah hubbud dunia. Yang keempat Imam Ghazali adalah hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Terlalu mencintai dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok dari segala keburukan. Pokok dari segala kejahatan. Terlalu cinta. Sehingga melebihi cintanya kepada Allah. Padahal hierarkinya Allah nomor 1. Rasulullah nomor 2. Berjihad di jalan Allah nomor 3. Nomor berikutnya silakan. Apa yang cinta, cintailah. Boleh mencintai dunia itu. Tapi di bawah. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah olehmu apa yang kamu cintai itu sekedar saja. Karena boleh jadi suatu saat yang kamu cintai itu akan kamu benci. Wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Dan cintai dan bencilah apa yang kamu benci itu sekedar saja. Karena boleh jadi yang kamu benci itu suatu saat akan kamu cintai. Jadi kalau selain Allah sekedar saja. Allah memang bulat-bulat tuanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu cintanya amat sangat kepada Allah. Cintanya bersangatan kepada Allah. Dan yang kelima Imam Ghazali, penyakit hati yang kelima dan paling parah itu adalah tulul amal. Panjang angan-angan. Marasolamu hidup. Marasokalamu aja hidup lah. Sehingga banyaknya membangun di atas angan-angan. Membangun di atas angan-angan. So itulah. Depan itulah. Padahal kita tidak tahu usia kita entah bila kan akan berakhirnya. Ya mungkin malam itu, mungkin pagi besok, mungkin sehari lain, mungkin seminggu lain. Makanya kata Rasulullah, fa idza shalla fasalli salatan muwaddi'in. Bila kamu salat, maka salatlah kamu bagaikan salat perpisahan. Sehingga keluar air matamu setiap kamu salat, anggap itu salat terakhir. Karena segitu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Batamu je solat le anggap solat terakhir. Artinya tidak boleh panjang angan-angan dah. Karena waktu itu kan 3, waktu berlalu, waktu kini, waktu besok. Waktu berlalu tu lah tidak ada untuk selesai. Waktu kini ikut untuk kita. Waktu besok ada tentu kita dapatkan. Mungkin kita dapatkan, mungkin tidak. Makanya orang yang beriman tidak ada angan-angan untuk besok. Kini waktu untuknya. Makanya manfaatkan kekinian kau dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan hari ini
saat ini, kesempatan ini untuk berbuat yang terbaik. Karena itu yang untuk kitanya. Kalau kelima-lima ku ada pada diri seseorang, seluruh penyakit-penyakit hati, kata Imam Ghazali, akan bersemi dalam hati. Tapi kalau yang lima-lima ku terjauh, berahsia dari hati seseorang, seluruh penyakit-penyakit hati yang lain akan bisa menyingkir. Akan mudahnya hindarkan dari hati. Berarti tugas kita barek. Ya, dan lima ko harus kita buang dari hati kita. Imam Ghazali ikut tanda-tanda untuk merasakan kita orang bertakwa kepada Allah atau tidak apabila sudah terjauh hati kita dari segala macam penyakit hati. Terutama yang lima ko. Dan yang keempat adalah jihadun nafsi. Untuk merasakan kita orang bertakwa adalah bila kita sudah mampu mengendalikan nafsu kita. Berjihad melawan nafsu sehingga nafsu kita netral, yaitu nafsul mutmainnah. Tanda nafsul mutmainnah, kata Ibnul Qayyim, tanda orang memiliki nafsul mutmainnah ialah berpindah dari yang negatif kepada yang positif. Dari malas ia pindah ke rajin, dari suku baduto ia berpindah kepada jujur, dari khianat ia berpindah kepada amanah. Dari cinta dunia, ia berpindah kepada cinta akhirat. Dari cinta makhluk, ia berpindah kepada cinta kepada Allah. Segala sifat-sifat negatifnya tinggalkan, dan lahnya menuju ke sifat-sifat yang positif. Kata Ibnul Qayyim, ko pertanda orang ko lah memiliki nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Awak menghadap Allah senang, Allah menerima senang. Awak suka, Allah suka. Tak ada di balik itu dulu. Ini puncak dari seluruh kenikmatan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kalau Allah lah mengecen hamba, tu sebenarnya hamba tu. Tapi kalau kita je mengecen hamba Allah, dan tentu. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ayat itu kata ahli tafsir dibacakan nanti ke orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah ketika sedang sakaratul maut. Apa hendak kesenang gitu tu. Dan kedua, ketika kita akan masuk ke dalam surga, dia akan dibacakan seperti itu. Orang yang bertakwa akan mampunya mengendalikan nafsunya kepada nafsul mutmainnah. Seindah-indahnya nafsul lawamah. Kok masih belum baik tu. Nafsul lawamah tu berfluktuasi. Kadangnya elok, kadangnya buruk. Kadangnya taat, kadangnya tidak taat. Tapi ketika tidak taat, ini timbul penyesalan di hatinya dia. Maka tidak taat, maka melakukan dan tidak diridai oleh Allah. Mentuntari, tapi nafsul mutmainnah tidak tetap. Nya tenang di dalam kebaikan. Tidak nionya mendekati yang buruk-buruk. Adapun yang kelima, kata Imam Ghazali, tanda orang ko atau bisa merasakan kita kalau bertakwa adalah al-ihtiyatu ala khiyalish syaitan. Apabila kita sudah mampu mewaspadai tipu daya syaitan laknatullah. Kalau kita telah mampu mewaspadai, mewanti-wanti tentang segala macam tipu daya syaitan. Ini syaitanmu tidak akan berhenti menggoda kita. Fabima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, maka akan aku hiaskan dunia ini indah bagi mereka. Dan akan kusesatkan mereka itu semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan hatinya. Yaitu para nabi, para rasul dan para wali-wali Allah. Jadi duniaku dihiaskan oleh setan indah bagi manusia. Sianan masih cinta dunia, masih terpengaruh oleh dunia, masih loba dengan dunia, serakah dengan dunia, 24 jam dan dipikir dunia. Berarti lah masuk dalam perangkap setan. Ikut jalan terakhir di setan. Jalan terakhir di setan untuk menggoda manusia adalah menghiaskan dunia. Jalan pertamanya apa? Kufur. Bagaimana manusia kufur kepada Allah? Setidaknya kufur nikmat. Nikmat Allah banyak
Dan dia dapatkan tapi ndak je bersyukur lu. Merasa kurang je. Usah ada tamu jalan empat tamu setan kau. Untuk menggelincirkan kita. Khiyalus syaitan. Tipu daya syaitan. Cara kedua adalah bid'ah. Bahawa kita suka melakukan perbuatan bid'ah yang tak dicontohkan oleh Rasulullah dalam urusan ibadah. Kita mahu melakukan. Kerana ikut-ikut orang saja. Dan ketiga adalah azam. Suka melakukan dosa. Melakukan dosa. Apakah dosa besar atau dosa kecil. Dan yang paling halus adalah terlena dengan dunia. Itu yang tadi itu. La uzayyinanna lahum fil ard, akan kuhiaskan dunia ini indah bagi manusia. Sehingga panganannya ke dunia saja. Kadang-kadang haratonya lebih miliar-miliar. Maliang je baru. Lah triliun haratonya. Ndak muek diutang saja kalau masih maliang je. Maliang je baru. Apa sakit itu? Awak dapat 1 juta saja sebabnya. Lapue pak. Saem ikulah triliun tu apa tirinya? Ini mau mati. Tambah aja dengan dosa lah. Kurang pengaruh syaitan. Iko pengaruh terakhir akan kuhiaskan dunia itu indah bagi mereka. Dan akan kusesatkan mereka semuanya kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Nah, kita berusaha untuk ikhlas supaya syaitan takwi ke kita. Karena syaitan takwi kepada orang yang ikhlas kepada Allah. Yang berbuatnya untuk mencari ridha Allah. Para ibu hormati. Kalau yang 5 lah ada di diri kita, pertanda kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ghazali untuk merasakan bahwa kita ini sudah bertakwa atau belum, ikut cara untuk merasakan. Kalau memang kita sudah bertakwa kepada Allah, silaturahim sudah tersambung dengan semua orang, sampai macam Rasulullah janjikan dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tabrani. Yang pertama, nusi'alahu fi ajalihi, akan dilambatkan nanti datang ajal kematiannya. Atau dengan kata lain, akan dipanjangkan nanti umurnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika kita berada 120 hari dalam rahim ibu, kan dicatatkan sampai hal. Di antaranya tuktabu ajaluhu, dicatatlah ajalnya, batas umurnya. Kalau ajal itu. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, kita sambung silaturahim dengan sesama. Yang pertama, Allah janjikan nusi'alahu fi ajalihi, Allah akan lambatkan datang ajalnya, Allah panjangkan umurnya. Iya, Allah akan rubah takdir itu. Kata ulama hadis, Allah akan rubah takdir dalam rahim ibunya. Allah perpanjang usianya. Mungkin dalam rahim ibu jatahnya 80 tahun, dipanjangkan jadi 100 tahun. Dipanjangkan jadi 120 tahun seperti itu. Atau mungkin jatahnya 60 tahun, jadi 90 tahun. Tapi ada pendapat yang mengatakan, yang dimaksud dengan panjang di situ, dipanjangkan usianya adalah sebutannya. Ya, keberkahannya. Walaupun dia memang cepat meninggal, tapi namanya tetap hidup. Kebaikan-kebaikannya tetap dihidupkan oleh Allah dalam hati setiap orang. Sehingga yang tak kena ada orang hanya kebaikan-kebaikan ini. Seluruh keburukannya dilupakan oleh Allah dari ingatan dan hati orang. Orangnya banyak berbuat buruk, tapi elok tak kena ada orang. Sehingga dibaca orang tarikh rasanya rasoi dia baru. Tak kena aja dia awak senyumnya. Tak kena aja dia awak ketekunannya dalam beribadah. Tak kena aja dia awak sumbangsinya, ya, jadi di tengah masyarakat. Takkan aja dia awak kepemurahannya, takkan aja dia awak kelembutan pembicaraannya. Dibaca orang, Allah akan kuatkan hati orang untuk mengingat kebaikan-kebaikannya. Itu aja maksudnya panjang umur. Bahkan ulama hadis mengatakan mungkin kedua-duanya, iya. Secara zahir Allah panjangkan umur dari takdir tadi, dan nanti ketika dia meninggal, keberkahan umurnya juga akan ada. Tetap diingat orang akan kebaikan-kebaikannya. Kalau awak meninggal, tidak takkan ada orang kebaikan awak. Itu mati gitu saja. Sama seperti binatang kalau mati tidak terkenal orang tidak. Kita ingin seperti itu. Apa nampak yang parah? Awak masih hidup, tapi orang lalu lupa dia. Masih hidupnya baru. Sungguhlah meninggal pula. Kuna punya parah. Awak masih disangka orang awak mati. Tanda buruk. Tanda awak buruk. Apa yang berbahagia?
Iko yang pertama untungnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jaga silaturahim sampai datang Ramadan yang akan datang. Atau sampai malaikat maut datang menjelang pun tumbuhan. Siapa tak ingin tu? Kata ada ibu-ibu kini ingin meninggal kini. Lapasan diri. Tidak ada. Ingin kita berusia panjang. Buktinya kalau sakit seketik awak capek baru dek. Tapi kalau hati yang sakit, tidak mau tahu kita kadang-kadang. Tidak sakit lah. Kalau badan yang sakit, capek pakai pergi ke rumah sakit. Padahal kalau badan yang sakit, akibatnya tidak parah. Akibatnya paling mati. Kalau hati yang sakit, akibatnya sampai bego di akhirat. Tanggung-tanggung bahayanya. Tapi orang tidak mau tahu, tidak mau mendeteksi. Yang kedua, kata Rasulullah, untungnya adalah wathara malahu. Allah akan memperbanyak harta kekayaannya. Allah akan jadikan ia orang kaya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan memang hartanya akan diperbanyak oleh Allah. Ada yang mengatakan keberkahan hartanya itu. Berkah hartanya. Harta seketik tapi banyak orang mendapatkan manfaat. Bahkan mungkin Allah kembangkan harta lewat anak-anaknya. Mungkin apaknya atau amaknya bakarajo sekedar mampunya memuliakan anak. Bisanya membantu tetangga. Beku anak kalau selesai kuliah, capek tapi karajo. Gajinya gadang. Itu bagian daripada wathara malu. Allah akan perbanyak hartanya. Ketemu seorang ibu, suami yang meninggal dunia. Anak 4 orang, kampe-ampe pedusi. Karajonya berparah. Anak kuliah kampe-ampe. Oi, payah-payah itu cerita yang payah menguliah anak. Tapi bagadang setiap anak. Ya, setiap hari anak minta iko sampai anaknya amak pe kaparak selalu mak jual dia parak. Alhamdulillah berkat kesabaran ini kita atanya luar biasa. Taatnya kamu saji 5 waktu. Siapa yang baca Al-Quran tetap tamat sekali sebulan, tetap tamat. Kalau di bulan Ramadan umur 2-3 kali tamat. Itu pengajian. Bisanya anak tamat kuliah kampi-ampi. Setelah tamat jadi PNS kampi-ampi. Lah PNS kampi-ampinya, anak kau nak kuliah karajo anda. Amak di rumah selalu. Kopi itu amak. Barampik kami magi malanjan amak. Amak na mau, amak na ningin. Sehinggonya, bapiti. Bahkan cucu dan patamonya saya pakarajo di perusahaan Amerika. Gajinya tak tanggung, tak pasiri bitin, melimpah aja kayak sanang. Di usia tuanya luar biasa. Meninggal dalam usia 90 tahun lebih. 91, 92. Itu masih segar. Mato masih sehat, tak pakai kacamata. Ya. Talingo masih kuatnya mendengar. Pangana masih tarang. 2 hari menjalani meninggal, datang mencari. Datang mencari ke rumah. Tahunya, termisi timbul. Amak lah bangun-bangun nak bersiko sadole. Insya-Allah. Segai iko 90 tahun umurku ndak rupanya jawab tu. Tahunya nampak jawab dia. 2 hari satu ini meninggal dunia. Si anaknya meninggal alhamdulillah termisi lain membaca la ilaha illallah. Ndak payah-payah majanya. Ndak ada susah-susah meninggalnya. Mudah, tenang meninggal. Tarang kekiro meninggal tu ndak ada lupa dia. Kadang-kadang 60 tahun usia lah pikun punya. Ko 90 tahun ndak ada kepikunan. Nya dak ke je Al-Quran. Ni aku jamu tiap bulan termeji tamek nama baca Quran. Sekali tiap bulan tetap tamek. Ko bulan Ramadan amon 2-3 kali tamek. Dari dulu je. Dari dulu mak pikun. Berbagi. Ikon yang kedua, wathara mala. Kalau lebih bertakwa kepada Allah, elok-elok je orang, harta kita akan dilimpahkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah wa a'abbahu ahluhu. Dia akan dicintai oleh semua keluarga besarnya. Ia akan dihormati, akan dihargai oleh semua keluarga besar. Kalau keluarga kita lah memuliakan kita, mencintai kita, menghormati kita, itu akan melimpah keluar. Orang-orang luar akan digerakkan oleh Allah hatinya untuk mencintai kita. Tapi kalau keluarga sajalah banci ke kita, lah jajuk je kita kena perangai kita.
Itu juga melimpah keluar. Orang lain di luar berkendak. Allah akan buatlah hati orang tak senang kayak. Karena akan melimpah kebaikan di rumah itu melimpahnya keluar. Siapa nak ingin dihormati dalam keluarga? Ya, oleh mertua, oleh menantunya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, oleh mamaknya, oleh keponakannya, oleh siapa pihak keluarganya, oleh bisannya, oleh dianya. Hormat kenya saudara lain, sayang kenya saudara lain. Saya nak ingin. Saudara kita pasti ingin. Maka kita berusaha untuk mendapatkan itu. Ternyata kuncinya itu. Takwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah dan sambung silaturahim dengan sesama. Dan yang keempat yang terakhir adalah wa yudfa'u anhu maitatus su'i. Dia akan terhindar, akan terjauh dari kematian yang buruk. Akan terhindar dari mati yang buruk, dari mati su'ul khatimah. Itu misteri besar. Ala gunanya usia panjang. Ala gunanya banyak harta. Ala gunanya dicintai oleh keluarga. Tapi meninggal su'ul khatimah. Itu gunanya. Dia yang paling tinggi nilai yang hampir tadi nang kampek tu. Wa yudfa'u anhu maitatus su'. Dia akan terjauh dari kematian yang buruk, dari mati su'ul khatimah. Atau dengan kata lain, ia pasti mati husnul khatimah. Aku misteri. Kematian kau adalah misteri yang paling besar. Misterinya. Di ma wak mati, nak ada yang tahu. Bila wak mati, nak ada yang tahu. Mati wak husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, nak ada yang tahu tu dah. Karena itu di akhir kehidupan kita. Makanya siapa yang akhirnya tanda pasti orang kau husnul khatimah ketika kau mati sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ada akhir ucapannya ketika menghadap Allah la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya tidak seluruh orang yang bisa macam itu dah. Kadang-kadang ketika hidupnya taat, tapi ketika kau mati payah. Lah satu orang majan tak bisa aja dah. Siakan-akan tak terangarinya dah. Itu misterinya. Makanya jago dan doa, takwalah kepada Allah, sambung silaturahim, insya-Allah itu akan mati husnul khatimah. Walaupun banyak jalan yang lain. Banyak jalan yang lain mencapai husnul khatimah, tapi kau yang mudah kita ingat. Nak payah-payah dah. Jagolah takwa kita. Ya. Ada takwa itu? Ada diperintahkan kita kerajaan. Ya. Ada dilarang kita jauhi. Kalau perintah, bara kita sanggup, bara kita talak. Tapi yang dilarang harus dihentikan secara totalitas. Sadualahnya. Tak boleh kita langgar cialaya dah. Kalau terlanggar, capek kita bertaubat. Capek istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali bermati. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Maidah ayat 93, dalam ayat itu ada 3 kata-kata takwa, Bu. Satu ayat. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima tu'imu idza mattaqau. Tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang telah mereka makan dahulu yang diharamkan oleh Allah, asalkan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan itu bahaya. Itu berpengaruh nih gitu, berpengaruh ke diri kita. Kalau lebih bertakwa kepada Allah. Ini maksud dengan takwa di situ. Takwa yang pertama itu adalah ijtinabu syirk. Kalau nyalah menjauhi segala macam bentuk syirik. Cek tafsir. Syirik. Takwa yang pertama adalah kalau lanyo jauhi segala macam bentuk syirik. Wallazina amanu thumma taqau. Mereka beriman dan beramal soleh kemudian mereka bertakwa. Arti takwa di situ, takwa yang kedua artinya lah ijtinabul bid'ah. Kalau nyala menjauhi seluruh perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah. Wa amanu thumma taqau. Dan mereka beriman kemudian mereka tingkatkan lagi ketakwaannya. Maksudnya ijtinabuz dzunubi wal maksiyah. Kalau nyala menjauhi segala macam bentuk dosa, segala macam bentuk maksiat. Jadi dalam 3 takwa itu dosa ditinggalkan. Itu titik beratnya. Kalau sebab karena ikonan payah. Kalau mengaraja mungkin dan begitu payah. Ini meninggalkan apa payah. Wa ahsanu dan berbuat baiklah kamu
Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Waktu insyaAllah masuk, kalau kaji kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.